Halo, assalamualaikum teman-teman Derkan Vlog. Apa kabar? Doain pasti pada sehat ya sekeluarga. Alhamdulillah, gue masih bisa ada kesempatan lagi di hari ini untuk bikin vlog di AXCR 2022 karena masih belum juga mulai. Sebenarnya sih udah mulai, tapi mulainya itu nanti malam untuk openingnya. Jadi sekarang ya suasananya masih cukup adem ayem di service areanya. Jadi lanjut lagi, kita tour lagi ngelihat beberapa mobil yang mungkin pas di part 1 kemarin belum ada ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya gue mau kasih lihat dulu. Di sebelah gue ada Prado 120. Ini bukan peserta sih ya, tapi kenapa gue seneng karena tiba-tiba teringat Prado gue. Kangen ceritanya. Pradonya stylenya style overland atau Australian style, tetap pakai velg bawaan aslinya, bannya aja udah diganti BFG AT, ukurannya sama kayak gue ya, ukuran yang 265 nya, depannya pakai bumper Ironman plus untuk spotlight dan juga winch-nya. Di atas ada awning ARB sama ada tulenya juga. Nah, terus teman-teman di sini ini ada yang menurut gue sangat menarik. Wah, ada Land Cruiser 300. Land Cruiser 300 ini adalah tim dari Jepang, SRS Osaka. Ini adalah LC300 yang diesel. Jadi kalau misalnya mungkin sebelumnya kayaknya di AXCR tuh paling gede paling Prado ya. Soalnya kalau yang LC200 setahu gue belum pernah ada yang pakai. Tapi ternyata tahun ini LC200 nggak ada, tapi langsung ada LC300. Jadi ini adalah tim yang berjumlah 3 orang krunya, semuanya dari Jepang. Kita lihat dulu dalamnya teman-teman. Dashboardnya masih tetap standarnya. Paling yang beda ya perangkat kebutuhan balapnya aja ya, kayak misalnya untuk roll cage-nya, tapi roll cage-nya nggak ditembus di sini. Bagian bawah lantai dibuka semua, ditambahin ini plat yang dibolongin di melai sini nih ya, untuk si pijakan driver ya, biar nggak terlalu jauh kakinya ke pedal-pedalnya teman-teman. Bracketnya kayak gini. Buat si door trimnya masih tetap bawaannya, mungkin masih fungsi karena tetap masih pakai kaca aslinya dan pintunya juga bahan aslinya, original. Nah, lanjut lagi kita lihat ke dalam. Setirnya juga masih standar ini. Terus dia gearboxnya juga tetap pakai automatic aslinya, jadi nggak dirubah. Di sana ada TerraTrip untuk perangkat kebutuhan co-driver navigasi. Terus habis itu bagian atasnya juga ini masih tetap pakai si plafon bawaannya, bahkan masih ada si roof rack lagi, sunroofnya ya. Jadi tetap ada sunroofnya. Ini buat joknya, seatbeltnya 6 titik. Ini 2 yang bawah, 2 yang samping, 2 yang atas. Kita cek bagian belakangnya. Sama, door trimnya masih asli, pintunya asli. Lantai udah dibongkar semuanya teman-teman. Dan ini karena 3 orang, jadi yang satu di belakangnya juga sama. Dia kurang lebih standarisasi untuk keamanannya juga sama. Joknya tetap jok balap, tetap pakai seat belt yang emang untuk balap, dan tetap dilengkapin dengan window net. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, jadi amit-amit kalau misalnya terbalik pas kacanya kebuka atau kacanya pecah, tangan nggak sampai keluar karena kehalang sama si jaring ini teman-teman gitu. Kita coba lihat dikit teman-teman. Ini belakang ada untuk kayak sand leathernya dan 2 buah ban serep di sana. Winch-nya ditaruh di sebelah kiri sini nih teman-teman. Wah, gila ya, masih bener-bener mobil baru Grass. Wah, nggak nyangka banget nih. Tapi keren sih ya. Impian juga nih pakai LC300 buat rally raid atau rally cross country. Nah, di sini sama, ini ada tow hitch untuk kita masukin si dudukan winch tadi. Habis itu tinggal dicolokin ke sini untuk ngaktifin winch-nya. Dan sama pun dengan yang bagian depan. Jadi dia winch-nya itu untuk yang depan dia tetap pakai model removable. Nah, jadi winch-nya nggak udah standby, winch-nya pakai removable. Jadi tadi dikeluarin dari pintu kiri, dipasang di depan. Nah, terus lanjut lagi bahas ini bumpernya pakai ARB, lampunya pakai IPF. Ada yang di sini, ada yang bagian tengah juga. Kemudian lanjut lagi teman-teman, ini buat ban dan velgnya. Pertama buat si bannya pakai Geolandar MT.
yang tipe G003 ya. Ini kayak gini di Indonesia juga ada. Ukurannya 275/65. Sementara untuk velgnya pakai Bradley Forge. Ini yang ukuran 18/8 kalau nggak salah nih teman-teman. Oke, kita ngeliat lagi. Mungkin gue mau kasih liatin dulu untuk, oh sorry ada yang kelupaan, suspensi depan. Sampai nervous nih, karena emang gue masih takjub sampai sekarang pas syuting. Ini dia, pakai Old Man Emu. Dia kalau gue lihat liftnya mungkin sekitaran 2 inch. Sementara kalau yang belakang ini juga sama, pakai Old Man Emu juga, baik pair dan shocknya. Terus kemudian untuk track barnya udah diganti yang model adjustable. Ada uliran di tengahnya, ada dratnya, jadi kita bisa nyesuain supaya posisi gardannya itu bisa center walaupun udah ditinggiin. Nah, jadi kurang lebih teman-teman, dari yang gue lihat ini sebenarnya sih dari spek ya sebenarnya. Speknya terhitung nggak terlalu yang ke modif banget, nggak terlalu yang high spec banget, masih mild menurut gua. Tapi emang mungkin juga emang pembalapnya ini lebih ke arah mau ini ya, istilahnya having fun aja, bukan nyari juara. Itu dari spek yang bisa gua lihat sejauh ini. Karena untuk bagian ngentengin bobotnya juga nggak terlalu banyak yang dikerjain, mayoritas masih stok semua. Urusan body, jadi ya itu dia, mungkin emang lebih arahnya untuk having fun. Tapi kalau having fun pakai LC300 sih kayaknya dijamin dapat. Oke, tetap good luck. Sementara di sebelahnya teman-teman masih satu tim juga. Ini dari Jepang juga, tapi mobilnya ini kayaknya emang dipersiapkan di Thailand. Pakai Isuzu D-Max yang bukan gen terakhir ya. Yang gen kedua nih kalau nggak salah, kalau kayak gini. Kita lihat nih mesinnya. Jadi mesinnya ini masih pakai mesin yang sebelumnya, masih belum yang mesin 19, tapi emang sebenarnya ini juga termasuk salah satu primadonanya di sini, teman-teman. Terus gue lihat banyak di sini untuk yang D-Max ya, pada pakai velg aslinya, velg bawaannya, jadi udah tinggal ngeganti bannya aja. Dan ini ukuran yang cukup favorit di sini, 235/85 untuk ukuran para double cabin. Jadi kalau gue lihat profilnya atau tongkrongannya juga pas teman-teman untuk si bannya. Wah, tuh nggak terlalu lebar banget, tapi nggak yang kurus-kurus banget. Kita intip sedikit bagian dalamnya. Kalau dashboard sih sebenarnya sih kurang lebih masih tetap seperti bawaan, kecuali di bagian kiri yang udah cukup dibobok buat peralatan navigasi. Joknya model yang ada kupingnya dua-duanya, Sparco ADV. Bagian atas plafon udah dilepas seperti biasa kayak untuk balap. Roll cage-nya ini nggak tembus juga, jadi ada di depan ya, di depannya dashboard aja. Ini kalau gue lihat kok kayaknya setirnya kayak kurang mundur ya, kurang maju maksudnya gitu. Tapi ya mungkin emang setelan driver pasnya segitu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Pakai manual. Di bagian tengah ada beberapa switch tambahan. Bahkan yang lucunya untuk yang four wheelnya dipindahin ke sini, teman-teman. Aslinya kan di bawah, dinaikin ke atas sini. Oke. Sementara bagian belakangnya ban serepnya ditaruh di sini. Ini sebenarnya ada sedikit kekurangan kalau ditaruh sini karena aksesnya yang lebih susah, teman-teman. Belum lagi kalau mau turunin ban, ini di sini ada winch juga, posisinya benar-benar kayak ngalangin ban untuk ngeglinding keluar. Jadinya emang harus sedikit lebih effort, apalagi ditumpuk dua seperti ini ya teman-teman. Ini ambil contoh aja, jadi kalau misalnya yang satu udah kepake ya, udah gembos misalnya gitu, udah pecah, sementara kita mau ganti lagi yang berikutnya, posisinya yang baru ada di bawah, akan jadi susah karena harus ngebuka dulu yang bagian ban atas ya teman-teman. Ya, jadi ini sedikit ini juga ya istilahnya sharing informasi juga buat teman-teman. Sementara ini dongkrak buaya sini, terus traction padnya di sana. Oke, satu lagi coba kita lihat untuk suspensinya, pakai King Shock. Oke, dan tetap pertahanin pair bawaannya yaitu pair down. Sedap.
lanjut lagi teman-teman. Berikutnya ini ada salah satu peserta dari Jepang yang mungkin mobilnya paling kecil di sini. Apa itu? Ya, sebuah Suzuki Jimny Gen 3 atau kita bilangnya Jimny Wide ya. Walaupun ini sebenarnya bukan yang versi wide, bukan yang versi lebar. Karena ini adalah versi yang JB23 yang K-Car 660cc 3 silinder. Kita coba lihat dalamnya. Wah, joknya udah rapet banget teman-teman jaraknya. Ini pakai yang manual. Dan kalau ngeliat dashboardnya tetap pertahanin dashboard asli, tapi udah dibungkus sama suede. Cuma kalau kita ngeliatnya kayaknya kecil dan sesek, apalagi sebelah kiri karena penuh dengan peralatan navigasinya. Belum lagi di pintu, teman-teman bisa lihat ada berbagai macam kebutuhan co-driver. Kayak ada sign OK di situ yang warna hijau, ada kotak pensil, ada kalkulator buat ngitung waktu. Di sana ada flare, ada pemotong seat belt yang warna orange, dan di bawahnya ada 2 buah apar, baik kiri maupun kanan. Nah, kemudian buat velg, ini velgnya belang antara depan sama yang belakang. Belakang ini adalah velgnya bawaannya JB ya, JB apa di JA teman-teman, gua agak sedikit lupa, tapi kayaknya di JB. Sementara kalau untuk yang depan pakai NK RPF 01 dengan ban Yokohama Geolandar ukuran 175/80. Jadi lumayan ini ya, cungkring banget gitu. Tapi pas ya rasionya untuk di JB23. Sementara buat suspensinya di sini yang bisa gua lihat dia udah di lift kit juga, udah di lift up, jadi pernya udah ganti. Buat shocknya juga udah ganti nih teman-teman. Cuma sayangnya gua nggak tahu pakai merek apa, tapi untuk modifikasi shocknya menurut gua masih cukup ini ya, sederhana untuk shocknya. Geser lagi ke sebelahnya, ini juga ada satu tim yang kemarin belum hadir pas sore-sore. Ini pertama ada Ford Ranger Raptor yang sebenarnya bukan mobil untuk rally-nya teman-teman. Ini mobil standar aja, maksudnya mobil non kompetisi, tapi gue ngeliatnya ganteng banget dengan sedikit modifikasi aja ya. Ya, karena emang Ranger Raptor aslinya aja juga udah keren. Jadi begitu dia cuma ditambahin atau diganti kepet merah ala rally gini, langsung kelihatan jauh lebih ganteng lagi ya. Ya, walaupun ada beberapa modifikasinya, terutama di bagian depan. Nah, kita sekarang akan lihat untuk si mobil rally-nya. Ini dia. Sama pakai Ford Ranger juga, tapi kayaknya kalau yang ini bukan yang Raptor ya. Kalau yang Raptor itu kan yang itu justru yang mobil untuk servisnya. Kalau ini justru yang Ford Ranger biasa. Di sini kayaknya ada sebutannya ya kalau untuk yang Ranger ini. Gua agak lupa. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu nih. Tapi ini sebenarnya adalah salah satu peserta yang gua tahu yang emang udah konsisten ikut selama beberapa tahun ke belakang dengan menggunakan Ford Ranger. Oke, ini dia krunya. Kita mau coba lihat ke dalam yuk dikit yuk. Dari sebelah kiri kita lihat seperti apa mobilnya. Mobilnya, halo. Halo, nice to meet you. From Indonesia. Itulah. Ini dia teman-teman mobilnya. Bannya dia pakai Maxxis Dicon 764 dengan velg aslinya dari Ranger. Nah, itu dalamnya. Sama-sama masih dipertahanin dashboardnya. Sementara kalau gue lihat dari mesinnya tadi juga kayak modifikasinya cukup minim ya. Kayak pertahanan untuk stok aja, jadi lebih ngejar ke endurance. Karena emang mesin si biturbonya aja emang udah kenceng ya. Dan bergeser lagi ke sebelahnya, ini ada satu kendaraan yang kemarin pas gue post di Instagram, ternyata banyak yang request juga untuk bikin review singkatnya. Iya, sebuah Mitsubishi Pajero Sport generasi pertama. Wah, ganteng banget teman-teman. Ini adalah tim dari Jepang. Walaupun ini pakai plat nomor sini, tapi ini adalah tim Jepang yang menggunakan Pajero Sport. Kalau di kita ya, Dakar 4x4. Kalau kita lihat secara tongkrongannya ya, kayaknya emang sesuai sama gennya ya. Gen-gen Dakar atau gen rally raid atau bahasa lainnya gen rally cross country. Nah, kita coba bahas sedikit. Pertama buat si ban dan velgnya, ini pakai Geolandar.
ukuran favorit yang gue bilang 235/85 dengan velg work ring 16. Sementara untuk si shock breakernya, ini shock breakernya pakai dua teman-teman, satu yang di dalam sini, satunya yang di sini, dan dua-duanya reservoir. Sayangnya ini nggak ada mereknya, jadi gua nggak bisa tahu ini pakai apa karena bentuknya juga polosan banget aja, warna hitam gitu teman-teman. Yang jelas shocknya dia ya boleh dibilang sebenarnya udah cukup high performance ya, dengan dua buah shock reservoir. Sementara bagian belakangnya ini dia. Nah, pernya sama udah diganti juga, shocknya persis sama kayak yang depan tapi satu buah aja. Sementara gue lihat untuk link arm atau track barnya di sini udah pakai Super Pro. Nah, jadi udah lebih heavy duty ya. Bushingnya nggak gampang jebol. Kemudian berikutnya sama, ini semuanya di sini sih pakainya windsnya depan belakang yang bisa dicopot pasang aja ya. Tinggal di pen aja nanti dan coloknya ke sini si kabelnya. Ya. Sayang nih kekunci sekarang juga, dan ownernya orang Jepangnya kayaknya lagi di hotel. Tapi mohon maaf, minta izin gue ngeliat ke dalam dikit untuk ngasih liatin teman-teman. Nah, kurang lebih dashboardnya seperti ini. Tetap dashboard bawaannya dari Pajero Sport, cuma ada peralatan navigasi tambahan. Terus tetap pakai matic-nya teman-teman. Tetap pakai matic bawaannya. Wah, ini ganteng banget ya, asli. Kita coba lihat bagian depan. Buat windsnya dia agak lebih sedikit ke kiri posisinya, jadi nggak center. Tapi nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak terlalu masalah ya, karena kalau lagi nge-winds atau recovery rally cross country gitu nggak seberat lagi adventure yang emang bener-bener tuh sampai nanjak terjal misalnya. Jadi lebih sekedar kayak meleset, agak nyangkut dikit jadinya. Nah, jadi intinya nge-windsnya itu nggak seberat di off-road adventure. Berikutnya teman-teman, yang juga jadi pertanyaan kemarin beberapa orang di Instagram, jadi tim pabrikannya kalau untuk yang Isuzu mana nih? Karena belum kelihatan di updatean gue di Instagram. Jadi sayangnya tahun ini nggak ikut, gue juga nggak tahu kenapa. Tapi setidaknya masih ada tim Isuzu, cuma Isuzunya itu yang lebih kecil ya, kayak tim satelit. Jadi kayak istilahnya tim yang disupport dari dealer, bukan benar-benar dari ATPM-nya. Dan itu timnya ada di depan gue sekarang. Namanya Isuzu Supan. Nah, ini lengkapnya Isuzu Supan Explorer Rally Team. Jadi dia pakai 3 buah Isuzu D-Max teman-teman. Ini yang pertama. Wah, ganteng juga ya si velg bawaannya ini. Terus dipakein ban Toyo Open Country, ukurannya sama kayak yang gue bilang tadi, yang favorit 235/85. Yang mana kok di Indonesia agak lebih susah nyari ukurannya. V-Cross. Ini kalau nggak salah V-Cross tuh varian ya, model dari D-Max. Jadi model yang pertama ini oke, si baknya nggak dipotong, dia tetap mempertahankan bak standarnya. Terus layout ban serepnya juga sama kayak tadi, modelnya ditumpuk langsung 2. Mana yang ngebedainnya dia dipakein net di bagian belakangnya, jadi nggak ada pintu tapi tetap dikasih net. Ini untuk yang pertama. Terus yang kedua di sini teman-teman, kayaknya speknya hampir sama kalau ngelihat sekilas. Oh, tapi ini yang gue lihat dia bawa ground anchor nih. Ini bawa ground anchor, jaga-jaga kalau misalnya nyangkut di tempat yang nggak ada pohon untuk nge-winch atau nggak ada mobil lain untuk nahan si mobil ini, jadi pakai ground anchor. Nge-winchnya ke sini, cantolinnya ini ditanam ke tanah ya, ditancepin ke tanah. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuma ini sekarang kalau teman-teman lihat, bannya pada pakai AT nih. Pada pakai AT semua. Pakai AT, itu juga pakai AT sama, karena SS1-nya itu sekedar SS pendek, Super SS namanya. Itu nanti sore dia tempatnya di aspal dan jaraknya hanya sekitar 3 kilo. Jadi ini diganti bannya yang AT, bukan pakai yang MT. Termaksud yang ini nih. Nah, sama sih teman-teman, cuma kalau gue lihat kayaknya speknya ya lebih pol yang sebelah sana teman-teman. Iya teman-teman, ini sekarang gue udah ganti baju, udah siap untuk kerja. Itu saatnya berarti gue untuk udahan dulu ngevlognya. Insya Allah di besoknya lagi siapa tahu ada kesempatan buat ngevlog lagi, karena sore ini udah mulai
dimulai SS1 di Buriram City Stadium. Jadi kalau untuk SS1 ini emang cuma pendek, cuma 3 km dan di aspal. Jadi kayak intro dulu aja sebelum besok mulai kita rally 400 km di pedalaman hutan. Ini jadi terakhir gue mau kasih liatin dulu quick tour teman-teman, mobil yang udah pada bersiap start. Ini di episode yang sebelumnya udah ada SsangYong Rexton, Korea dan Malaysia pasangannya. Ada Toyota Tacoma, ini dari Kamboja, Hilux. Terus kemudian di sebelah kanannya tim TRD Thailand, Isuzu Supan di sana. Kita lihat lagi ke belakang, oh ada Junior. Halo. Lagi sibuk juga. Mas Rifat. Kita di video belum ada Mas Rifat sama sekali, karena itu dia. Nanti kalau untuk Mitsubishi Rally Art videonya, cek di channelnya Mitsubishi Motors Indonesia ya. Jadi Mas Rifat termasuk start yang di bagian depan nih bersama dengan teammate-nya. Oh sorry, ini yang mobil Mas Rifat. Karena benar-benar mirip semua teman-teman. Lanjut lagi, tim ini dari Thailand juga, tim Yokohama dengan D-Max. Ini dia yang tadi kita ngelihat siangan, Ford Ranger yang bukan Raptor. Kemudian ada Takuma Aoki, terus ada Iko Hanawa. Kemudian belakangnya ini teammate-nya Mas Rifat. Dan sebenarnya masih banyak lagi ke belakang. Kita akan muter teman-teman, kita akan lihat. Berikutnya ini dia Land Cruiser 300 yang tadi siangan juga kita review. Pasangan Jepang. Kayaknya lagi nyetel itu tuh kamera on board. Nah ini di bagian sini masih banyak lagi teman-teman. Ini yang kemarin ternyata dia suka nonton gua di YouTube. Walaupun katanya nggak ngerti bahasanya, tapi seneng lihat video-video off-road Indonesia. Ini dia timnya. Kemudian di belakang lagi ada tim Arta Autobox dari Jepang dengan Hilux. Geser lagi, oh ini liverynya kayak Martini dari Kamboja. Terus ini yang tadi kita udah lihat juga, Isuzu Supan, tim TRD Thailand. Ini juga tadi kita udah sempat review D-Max yang bawa pembalap Jepang. Ini AK Racing Vietnam. Oh ini belum sempat kita bahas teman-teman. Ini adalah sebuah Toyota Hilux dari Taiwan. Driver dan co-drivernya cewek nih. Wah, ini dia nih. Mereka berdua nih. Halo, good luck to you. Thank you. Good luck. Ini kayaknya satu-satunya teman-teman yang pakai velg kaleng, dan satu-satunya juga yang dipasangin ini ya, top ya. Jadi diatepin lagi. Yang lain semua pada ngebak, ini ngetop sih, ngetop. Terus ini Jimny yang tadi kita juga udah lihat dari Jepang. Ini TRD Hilux sponsornya, oh Wood. Terus mobil Om Memen di sini. Dan terakhir ada semacam kelas nostalgic ya, namanya Adventure Challenge nih teman-teman. Wah, asik banget ya. Pakai ini apa ya? 240 ya? 240 apa? Kayak 240 ya. Asik banget ya teman-teman. Dan ini tim Indonesia ada di sini nih. Wah, kita baru ketemu sama Om Rim. Sehat. Alhamdulillah sehat Om. Akhirnya bisa nonton Om Rim juga nih. Oke, ini tadi udah dari hari apa ya Om ya? Kemarin tuh kita ketemu Jumat ya. Dari Jumat. Dari Jumat. Ya. Kalau Om Rim baru datang hari Sabtu. Sibuk soalnya kata Om Memen sekarang. Oke nih teman-teman, ini penghujung video kita. Semoga aja ada kesempatan buat bisa bikin video besok-besok lagi pas sudah mulai nih rally-nya. Yang pasti kita ucapin good luck nih buat tim Indonesia nih. Terima kasih. Ya Om Memen, Balodi, doain ya. Om Rim, sukses buat semuanya. Sampai ketemu teman-teman, sehat-sehat semua, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.